Ya, shalom Kapten, salam kenal. Ya, Gimana kabar? puji Tuhan, baik. Kabarnya bagaimana Kapten? Puji Tuhan, baru selesai acara. Oh, ya, ya, ya. Acara gereja toh? Acara di rumah? Ya, semacam rapat gitulah gereja. Oh, ya, ya, ya. Oke, sebelum mulai kita doa dulu aja Siap, supaya siap. dilancarkan. Oke. Siap. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, perbincangan saya dengan Kapten Rico Setamavela Tuhan, kiranya perbincangan kami bisa menjadi berkat, bisa memberikan kekuatan kepada penonton yang saat ini menjalani masa-masa yang sulit ya Tuhan. Kiranya perbincangan ini Engkau sertai, Engkau urapi ya Tuhan, dan juga koneksi ini supaya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Amin. ya, ya. Terima kasih buat waktunya malam hari ini. Senang bisa Siap, berjumpa dengan... Ya. Ini saya manggilnya Kapten atau Pastor? Mas aja. Ya, ya, ya. Santai aja. Ini, Apa aja ya, boleh. ya santai. Nah, ini Kapten lagi Ya, posisi di mana? saya lagi di Jakarta. Di Jakarta. Sudah Hmm. mulai sudah mulai aman ya Jakarta dari COVID? Oh, Jakarta itu dia masih red code apa kode merah ya kalau nggak salah. Merah apa hitam gitu loh. Iya. Oh, sama Penyebaran. berarti. Di Surabaya juga masih ibadah juga masih online ya kebanyakannya. Apa sudah Iya, mulai offline? iya betul betul. Semua kebanyakan masih pada tapi kemarin saya berapa kali udah yang ini offline. Oh iya ya. Wow, puji Tuhan ya. Ya. Nah, selain kesibukannya, ini masih sebagai pilot juga ya? Masih, masih. Masih. Nah, di tengah pandemi seperti ini bagaimana untuk kegiatan utamanya sebagai pilot? Lagi standby. Kebetulan lagi nggak ada terbang, masih standby karena rute-rutenya banyak yang belum dibuka. Hmm, Hari ini ya ya. belum sampai sekarang masih standby lah. Flightnya belum terlalu, terutama untuk rute luar negeri kan. Iya. Ini kebanyakan rute luar negeri sih. Hmm. Nah, di lain kesibukan sebagai pilot nih, saya lihat juga jadi chef ya. Jadi chef. Ini keahlian dari dulu atau baru belajar di tengah pandemi seperti ini? Jujur pertama kali buat restoran ya baru sekarang. Karena tapi Hmm, saya aman daripada taste, rasa, apa yang saya mau itu karena saya pernah tinggal di Timur Tengah kan cukup lama. iya ya. Jadi udah kenal Timur Tengah itu udah 15 tahunan. Jadi Oh, ya itulah yang saya coba kelola. Tapi dasarnya sebetulnya kenapa saya mendirikan restoran ini karena kami punya pelayanan. Jadi di hmm, ini sebetulnya ada banyak orang yang bisa kita tolong. iya Jadi ya. saya untuk nolong orang-orang refugees. Terus untuk dia Hmm, pengungsi dari Afghanistan, Iran gitu, mereka terdampar. Nah, jadi dananya kita kolek untuk dana ke arah situ, ke refugees, iya, nolong mereka. Diakoni ya. iya. Gitu. Oh, iya. Kalau boleh tahu pelayanan di mana? Saya ada mengembalakan satu gereja Hmm, eh, di bawah gereja saya sih. Tapi ada yayasan juga, jadi pelayanan itu untuk refugees itu dikelola oleh hmm, yayasan. iya iya Cuman iya. karena dana yang masuk itu nggak banyak, jadi akhirnya saya harus cari cara gimana untuk bisa dapat kan. Nah, karena saya Iya, pun kita tahu bahwa udah dipotong gaji kan cukup besar gitu kan, jadi udah tinggal iya. skip, nggak bisa lah untuk nutupin pelayanan. Tapi gimana pelayanan harus jalan, so saya ketemu teman baik ini yang bisa masak gitu loh. Dia datang ke saya malah bukan saya Iya. nyari. Oh, Kalau kita hidup ini tujuannya untuk Tuhan ya ya gitulah Tuhan buka jalan justru malah dia yang datang ke saya gitu. yes, Luar yes. biasa. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Wah, Mhm. eh, di tengah pandemi seperti ini bagaimana restorannya? Rame atau Ya lumayan?
adalah order 4, 5, 6 orang, gitu 7 gitu kadang-kadang. Ya kadang-kadang sehari tadi ada 8 sampai 10 juga ada. Wow, puji Tuhan ya. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, saya pernah dengar kesaksian juga dari Kapten ya, yang waktu 2 tahun lalu ya Kapten ya, kalau nggak salah, Iya, yang iya. tsunami di Palu itu. Iya. Nah, itu bagaimana Kapten kisahnya? Udah pernah dengar ini belum ya? Pernah dengar kesaksian saya secara garis besar di YouTube apa di mana? Udah pernah lihat ya? Ya, sudah pernah, tapi ya kurang, kalau ngobrol langsung kan lebih dapat feel-nya. Cukup panjang sih kalau diceritain secara detail ya. Iya, ya. Intinya ada nubuatan secara tidak sadar ada di Facebook saya, tanpa saya sadari juga saya mengalami gempa, tetapi ada suara Tuhan di tengah-tengah gitu loh. Saya 2 kali Tuhan, Hmm, pada saat saya terbang mau masuk ke Palu dan pada saat saya mau keluar dari Palu, Tuhan bicara sangat jelas. Akhirnya saya sampaikan, saya kasih tahu ke kopilot saya, begitu. iya, ya. Nah, waktu itu kan Kapten bilang mendengar suara Tuhan. Bagaimana Kapten bisa merasa itu benar-benar suara Tuhan? Kan biasanya kita merasa ini suara Tuhan atau perasaan kita atau suara hati kita sendiri. Nah, ini Mm-mm. yang benar-benar meyakinkan Kapten ini benar-benar suara dari Tuhan ini apa? Karena saya memang saya dari dulu kalau orang bicara, Tuhan bicara sama lo, kenapa enggak, gitu kan? Oh, Ya. banyak metode Tuhan berbicara. Yang paling utama zaman sekarang itu dia berbicara lewat firman tertulis kan. Yes. Kedua, kita mengenal butir-butir atau buah-buah pemikiran dia, gitu. Hmm. Terus ketiga, kalau di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kamu dengar, kamu lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi Tuhan yang mengasihi dia. Jadi segala basically ini ngomong masalah yang satu ini dulu ya. Ya. Tuhan itu kan bicara lewat hikmat bisa, lewat pikiran bisa, lewat suara di dalam hati, Hmm. apalagi lewat roh. Ya, yang kelima Ya. bisa lewat telinga. Nah, Hmm. jadi kita tahu bahwa Tuhan itu bisa berbicara tidak hanya dengan voice, kita akan tahu bahwa gini, pada dasarnya manusia tidak pernah memikirkan hal yang baik, Ya. hal yang benar. Dia hanya Yes. memikirkan hal yang baik. Nah, Hmm. hal-hal benar itu kalau kita mengerti butiran-butiran Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita akan tahu pikiran kita, hati kita, perasaan, ini akan tahu bahwa ini adalah suara Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Iya apa Hmm. tidaknya. Ini ngomong masalah ini. Nah, kalau kasus Palu memang lucu, memang cukup signifikan. Itu Tuhan itu berbicara jelas sekali di hati saya, di dalam pikiran Yes. saya, di dalam jiwa saya, di dalam roh saya, dan di dalam secara fisik. Fisik Ya. apakah di telinga? Kalau saya tanya telinga saya dengar, kopilot saya nggak dengar. Tapi Ya. di fisik itu artinya apa? Di segala perasaan, di segala seluruh telinga sampai alat reception itu bisa tahu bahwa ini suara Tuhan. Gitu. Hmm. Yes, yes. Jadi, lucu ya, secara saintifik hanya membuktikan bahwa kalau ada suara Tuhan berbicara, saya dengar, orang lain pasti dengar. Tetapi ini Ya. nggak bisa di saintifik. Tetapi kenapa kok bisa, kalau itu saya gambarkan bahwa suara Tuhan itu termasuk dalam telinga fisik juga, gitu loh. Tetapi lucunya kenapa orang sebelah tidak dengar? Gitu. Hanya saya aja, Hmm. gitulah. Ya, ya. Itu yang terjadi kemarin di Palu. Jadi Tuhan bisa berbicara lewat, paling sering dia berbicara lewat Alkitab, lewat Yes. firman. Terus yang kedua, dia bisa, bukan berarti mutlak, lewat Ya. mimpi. Bukan berarti mutlak, mimpi pun harus diuji. Kedua, Hmm. penglihatan. Tuhan bisa berbicara lewat penglihatan, tetapi tetap harus diuji. Tuhan berbicara lewat pendengaran, bisa juga. Hmm. Tuhan berbicara lewat perbuatan, bisa juga, tetapi harus diuji. Yang Hmm. tidak diuji hanya firman yang tertulis. Nah, Yes. keren karena saya sudah terbiasa, istilahnya kalau
orang Kristen bilang bergaul ya, karib dengan Tuhan, butiran-butiran cara pikir, kebiasaan dia. Contoh begini, kalau saya hari ini lagi jalan, tiba-tiba saya bisa ngomong begini, oh di lantai Tuhan, saya mau butuh parkir. Nggak lama kemudian, saya bisa bilang begini sama diri saya, di lantai 3 ada. Dan itu saya paranin ke lantai 3, memang benar-benar ada dan tinggal satu-satunya. Ini sering terjadi. Ini dari pembicaraan sangat simple, which is pikiran saya seperti ini kan ngomongin mekanisme ya. Pikirannya jadi di take over gitu loh. Karena kita fokus Tuhan, pikiran yang terbaik dari Tuhan mana? Tuhan saya mau parkir di mana? Otomatis tubuh ini kan fokusnya ke Tuhan. So dia bisa keluar lewat pikiran kita. Dia bisa keluar lewat hati kita. Gitu. Ini sering terjadi. Iya, iya. Itu salah satu gimana saya mengenal suara dia. Kalau yang di Palu itu memang sangat spesifik. Ini ngomong memang semua indera saya merasakan gitu loh. Jadi saya tahu betul, makanya pada saat saya eksekusi kejadiannya memang selisih antara 0 sampai 1 detik. Wow. Jadi saya memang ikuti, saya ambil keputusan karena kebiasaan dari yang dulu ya bergaul, jadi tahu ini this is his voice. Karena pada saat saya masuk Palu, dia udah bicara juga. Saya disuruh muter, belok dan berputar. Jadi saya ikuti. So yang ini pun juga saya ikuti gitu loh. Yes. Wow, luar biasa. God is good. Wow. Ya. Nah, waktu ketika Kapten mendapatkan penglihatan, merasakan seperti itu, kan pasti bilang ke ATC ya namanya itu, yang pengaturan itu, atau bilang ke, ya, kan pasti bilang ke kopilot juga. Nah, ini apa ada respon mereka langsung mengiyakan atau ada respon bertanya? Kopilot saya kasih tahu waktu itu, bro, waktu masuk Palu juga saya bilang ada suara supranatural ya, ada suara Tuhan yang waktu masuk Palu yang membuat saya akhirnya membatalkan untuk tidak nyoba lurus atau mendarat langsung. Kan kita masuk dari arah laut ya ke sini, masuk ke daratan. Cuman karena anginnya kencang mendorong, tadinya saya mau coba. Cuman di situ ada suara yang bilang belok dan berputar. Akhirnya saya kaget, saya berhentikan pesawatnya, saya belokin gitu. Kopilot saya. Itu saya ceritain bahwa tadi ada yang mengoverride lah. Mengoverride tuh bahasa Indonesianya apa ya? Mengambil alih lah. Mengambil alih, iya. Mengambil alih keputusan saya. Jadi saya harus ikuti. Kopilot saya, puji Tuhan, iya. Oke. Kaget tapi oke. Nah, cuma di parkiran itu lucu. Saya sudah kasih dia, saya tawarin ya. Bro, lu mau foto-foto nggak di bawah? Karena dia baru pertama kali ke Palu. Boleh, Cap? Ngasih izin untuk kita foto-foto bersama di bawah. Kemudian suara itu datang. Nah, pada saat suara itu datang, itu saya bilang, saya ke toilet dulu, pulang dari toilet saya bilang, bro, sorry banget nih, boleh nggak foto-fotonya kita tunda? Kenapa, Cap? Nanti pas kamu kesini aja lagi. Gue pengen berangkat secepat mungkin, bro. Gue nggak pengen delay, gue pengen cabut dari sini cepat. Oh gitu ya, emang kenapa, Cap? Ya, secara eksplisit gue bilang, bro, sama kayak yang tadi, bro, ada suara Tuhan. ada suara supernatural lah yang minta kita berangkat cepat. Boleh nggak lu siapin pesawat, lu yang terbangin? Oh iya, Cap. Iya udah pokoknya yang terbang. Oke, gue organize orang-orang. Nah mulai dari situ ground staff gue panggil, cabin crew gue panggil, teknisi gue panggil, gue minta boarding secepatnya, cleaner secepatnya. Aku bantu-bantuin juga nyiapin pesawat ke belakang, bersihin business class sama toilet, ke galley, saya periksa semua. Ayo guys, gue pengen berangkat cepet. Nggak ada yang menyadari bahwa akan terjadi seperti ini. Orang masih leyeh-leyeh, tetapi gue push terus. Ayo dong cepetan nih, gue nggak mau terlambat. Jadi Mas bisa bayangin, saya datang lambat 9 menit, saya keluar 3 menit lebih cepat daripada jadwalnya. Nah biasanya datang on time saja,
kami mundurnya juga on time. Itu paling cepat saya di Palu. Gitu. Iya, iya, Kami iya. spektakulernya Tuhan, kami datang delay 9 menit. Kami berangkat 3 menit lebih cepat tutup pintu. Gitu. Wow. Dari jadwal ya, dari jadwal. Wow, Gitu. wow. Jadi sebetulnya pada saat minta izin ke tower itu nggak ada masalah. Kita kalau udah tutup udah selesai, misalnya masih sisa 5 menit waktu ya dari jadwal, kita mau berangkat duluan juga boleh gitu loh. Pengatur udara juga nggak expect kalau ini terjadi. Cuman ground staff, para kru ngerasa ini kaptennya terburu-buru banget, nyebelin gitu. Ya. Iya, kok Wow. hektik gitu. Nah, tapi habis setelah kejadian seperti itu, kan tadi Kapten bilang selisih cuma 0 sampai 1 detik ya. Setelah Iya. terbang, terus kejadian gempa di Palu, tsunami itu. Nah, respon dari orang-orang yang ada di dalam pesawat sama Kapten itu gimana? Oke, jadi pada saat saya jalan di landasan pacu, itu gempanya datang. Jadi Wow. gempa dari siang udah 3 kali, apa 4 kali. Nah, pada saat saya jalan di landasan pacu, lagi kenceng, itu pada saat mulai jalan, gempanya mulai datang lagi. Tetapi memang belum. Pada saat saya lepas landas, roda depan ngangkat, roda belakang masih nempel sama landasan pacu, tepat sebelum roda saya ngangkat, gempa yang terdahsyat 7,7 menghantam Palu. Jadi saya kena impact-nya. Kalau di mata Najwa itu saya sempat bilang, kira-kira kurang lebih detik-detik terakhir saya ngerasain goncangan aja. Terus saya lepas landas, saya nggak tahu apa-apa. Nah, Iya. respon saat itu penumpang ada yang transit, ada yang sudah di airport situ dari siang. Nah, mereka tahu bahwa Palu udah gempa dari siang, gitu. Yang mereka nggak tahu. Nah, pada tahunya itu setelah, jadi pada saat saya take off itu benar-benar saya nggak benar-benar nggak tahu kalau itu ada gempa. Tapi saya cuma ngerasain sedikit, tapi saya nggak curiga. Saya cuma lihat ke laut, itu ada bundaran-bundaran gitu ya, kayak gelombang gitu. Tapi saya juga nggak ngeh kalau itu tsunami, gitu. Iya, iya. Akhirnya kami berdua, kopilot ngeliatin, saya videoin, nggak tahu apa-apa. Akhirnya kami berangkat ke Makassar. Di Makassar Iya. baru tahu gitu loh. Di Makassar dikasih tahu, Cap, Palu hancur, airportnya hancur, terus ada tsunami, ada gempa, tanah bergerak, tanah ada yang longsor. Wah, terus jaringan putus. Wah, bencana besar nih di Palu. Yang benar jam berapa? Ya itu pada saat saya lihat jam, saya kaget. Jamnya tepat sekali dengan jam pesawat saya dan gempanya. Gitu. Wow. Oh, luar biasa ya pertolongan Tuhan ini. Nah, Penumpang baru di pesawat itu di Makassar kan transit Palu, Makassar, Makassar, Jakarta. Di ya. Makassar penumpang sebagian di dalam pesawat mereka udah mulai bingung telepon sanak saudara nggak bisa karena mereka juga dapat berita kan. Yes. Ya. Nah, kan Kapten mendapatkan suatu kesaksian pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus ya pastinya dengan Ya. kejadian seperti itu. Nah, sebelumnya itu ini kan Kapten sekarang menjadi pastor juga ya. Nah, menjadi pastor ini sebelum kejadian itu apa sesudah kejadian? Jadi urutannya saya diwisuda dari STT tanggal 2 Agustus. Nah, terus kemudian September kejadian Palu. Kemudian bulan November, Oktober November, Tuhan bilang minta saya untuk, karena saya banyak bersaksi di mana-mana, Tuhan minta saya bangun gereja sel. Jadi akhirnya Januari itu, Januari kami 2019 ya, kami rintis pembentukan gereja gitu. Jadi Luar biasa. dari sekolahnya 2016 sampai 2018. 2016 ya. Yes, 3 tahun. Nah ini kan basicnya Kapten kan awalnya pasti sekolah pilot ya. Nah ini kenapa kok ada mengalihkan jalan sekolah STT juga? Mungkin ada kisahnya atau? Kalau ke sekolah STT tuh awalnya ditawarin sama kakak saya aja.
tawarin mau sekolah nggak? Oh gitu, kamu kan udah melayani. Jadi saya berawal dari tahun 87, saya udah pelayanan. Pertama kali pelayanan itu di gereja, organis gereja. Tahun Yes. 87. Tapi hidup baru enggak juga. Ya pelayanan daging gitu ya, pelayanan di sekolah jadi ketua itu SMP, apa di SMA jadi ketua kerohanian, terus buat retreat gitu. Saya CD di gereja aja SMP kelas 1. Saya CD termuda. Iya, ya. Setahun CD, terus saya melayani di gereja di pemuda, tapi melayaninya masih ala-ala duniawi gitu. Sampai Hmm. saya mulai terbang masuk pendidikan Curug, terbang 97 Desember. Saya waktu itu kalau nggak salah 97 Desember itu ada penyanyi Irma Jun sama Glenn deh. Saya waktu itu ngiringin keyboard nyanyi gitu loh. Iya. Nah di situ Natal, di situ saya mikir-mikir kok hidup gua kok begini-begini aja ya. Gua harus ada perubahan. 97 decide untuk berhenti merokok. Hmm. Kalau saya matiin tuh rokok tuh di luar gereja itu ada apa asbak tempat sampah lah, saya matiin di Ya. situ. 98 saya diajak sama Irma Jun join ke grup Indonesian Gospel Musician. Saya masuklah di grup IGM itu, IGM. IGM. Di situ saya banyak kenal lagu-lagu pujian karismatik lah istilahnya gitu kan. Yes. Don, Ron Kenoli, terus Hosanna Integrity, semua lah ya, lagu-lagu rohani yang bagus-bagus ya, yang di Indonesia juga bagus-bagus. Di situ banyak saya dijamah sama lagu gitu. Dari situ 98 saya mulai baca Alkitab. 99 saya di doa pelepasan untuk pertobatan. Bahwa memang Yesus yang benar-benar bisa nyelamatin melalui pertobatan. Saya dibaptis itu kecil, kalau istilahnya gereja konvensional mereka baptis percik ya, itu istilahnya waktu masih kecil. Saya dibaptis, which is dengan pengertian yang benar, baptis itu saya 2009. 2009. Ya. Di Arab, waktu saya tinggal di Qatar. Ya, wow. Jadi Perjalanan yang dari situ itulah perjalanan saya dari tahun 98, mulai saya pelayanan di musik, kemudian pelayanan masuk ke sektor istilahnya apa ya, orang bilang tuh kalau diakonia lah, penginjilan sama saya masuk mulai tahun 99, mulai aktif di penginjilan, diakonia. Pokoknya urusan saya sampai sekarang cuman misi, diakonia, udah itu doang. Berarti panggilannya ke arah sana ya? Sebetulnya kalau dibilang dulu sih orang bilangnya panggilan, tetapi setelah kita baca Alkitab sebetulnya itu bukan panggilan, tetapi itu adalah desain ulang, rancang ulang Tuhan supaya purpose-nya Tuhan itu bisa masuk ke dalam dirimu dan diriku. Jadi engkau dirancang untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada namanya pelayanan panggilan. Setiap kita harus menuai jiwa, setiap kita harus berbuah kebenaran, itu bukan panggilan. Kalau panggilan enak, panggilan gue cuma jadi asyir, gue nggak perlu nginjil. Panggilan gue mau jadi enggak, panggilan gue mau jadi musisi aja, enggak. Itu dalam arti skop untuk talenta. Saya setuju, setiap orang punya macam. Tetapi setiap orang harus menuai jiwa, mengabarkan berita tentang Yesus. Setiap orang harus berbuah, membuahkan kebenaran dan membuahkan jiwa, gitu. Jadi itu kakak saya, karena saya melayani sama kakak saya di yayasan, ada komunitas ya. Di situ kakak saya bilang, nih kami lagi ngadain sekolah STT nih, kamu mau join apa enggak? Oke, saya itu awalnya. Yes, oke. Nah, perjalanan Kapten ini kan luar biasa juga. Pertolongan Tuhan ini kan begitu luar biasa juga. Sebelum masuk lebih dalam lagi, saya tertarik tadi Kapten bilang lepas dari rokok. Ini apakah bisa langsung lepas dari rokok? Kan biasanya orang lepas dari rokok ini kan susah ya. Ada yang bicara mulutnya nggak enak, pahit.
harus dikurangi perlahan-perlahan. Nah ini Kapten bagaimana waktu dulu? Jadi kalau kita ngikutin memang sih ada proses ya. Orang tuh ada yang berproses. Yes. Yang membuat orang berproses itu karena dia tidak menyadari bahwa dosa apa tidak. Sehingga dia menganggap, ya gue pelan-pelan lah, gue berhenti. Tetapi kalau kita menyadari bahwa hidup ini dosa, ada sesuatu yang tidak benar, itu tidak dibutuhkan proses, tetapi dibutuhkan. Jadi yang mengalahkan akhirnya keputusan saya. Nah, beberapa orang kenapa bilang berhenti rokok, memang ada yang harus pakai proses, gue udah kebiasaan nih kan gitu ya, habit. Yes. Dia menyadari bahwa dosa, berhenti dari dosa tidak dibutuhkan proses, tapi dibutuhkan keputusan. Saya mau apa tidak, saya mau terus berdosa apa tidak, saya mau gitu. Jadi saya setuju-setuju aja kalau orang memang belum menyadari bahwa dosa itu merokok itu dosa, ya mereka mengambil jalan proses. Kayak orang kena narkoba, rehabilitasi, karena itu keterikatan gitu kan. Yes. Tapi saya rasa kalau sudah masuk dalam narkotika ya contoh ya, ketangkep dia rehabilitasi, berarti dia sudah tidak menggunakan lagi kan, tapi dia diproses untuk pemulihan. Tetapi dalam saat dia ditangkap, di situ diminta, dunia aja meminta, tobat lo, jangan pakai obat, kan gitu ya, berhenti lo. Keputusan lo tidak, ini nggak bener, baru diproses gitu loh. Jadi istilahnya jangan sampai proses akhirnya membuat kita tidak sampai di garis akhir. Pada saat semua ini dosa ini kan pakai proses berhentinya. Saat lagi kita ngikutin proses, bukan suatu keputusan, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, telat. Gitu. Kita masih gitu. Oke. Berarti dari keputusan ya, kita harus benar-benar sadar bahwa yang dilakukan adalah dosa. Jadi kita ngambil keputusan harus keluar dari dosa itu. Yes. Oke. Nah, yang terakhir ini kan kisah yang terakhir nih dari Kapten juga mengalami suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa juga ya. Yang terserang COVID juga ya waktu itu. Ini ada tulisannya lagi kebetulan lagi dipakai lagi bajunya. Baca nggak? Ya, Ricoseta versus Corona. Wow. Ya. Oke. Nah, ini kan banyak juga polemik juga ya. Ada yang bilang, mana Corona ini nggak ada kok. Bahkan anak-anak muda pun juga ada yang bicara, Corona aja nggak ada. Ya udah akhirnya ngopi bareng, akhirnya keluar-keluar sembarangan, nggak pakai masker, nggak jaga kebersihan juga. Nah, tapi kenyataannya kan memang ada ini Corona. Nah, bisa dikisahkan dari pengalamannya Kapten? Memang Corona ada, virusnya kan ada, diteliti di laboratorium semua ada. Mosok semua sandiwara, mosok sekian ratus miliaran orang bersandiwara bersama gitu ya. Ya orang yang ngomong bahwa COVID ini hanya istilahnya manipulasi atau ya karena mereka belum pernah merasakan apa yang saya rasakan. Jadi mereka itu kan udah sifat manusia. Kalau memang belum kepentok, kena istilahnya kena apa tuh? Kena batunya. Ya. Enggak, kalau kebut-kebutan naik motor jatuh, enggak tuh banyak yang hidup, kan gitu ya. Kalau dia jatuh, dia masih hidup. Setiap orang beda-beda. Ada yang naik motor guling-guling nabrak ini masih hidup. Nah coba Anda, belum tentu Anda hidup kan gitu ya. Iya, betul. Karena orang kalau belum kena batunya menganggap remeh. Dokter-dokter aja kemarin udah kewalahan, minta tolong bantu dong para pasien COVID, bercerita bahwa COVID itu benar-benar nyata dan ada. Ya. Ini awal mulanya gimana Kapten? Kok bisa terserang? Ya mungkin saya pergi ke luar negeri ya. Luar negeri kan saya terbangnya ke luar negeri. Jadi mungkin kenanya di salah satu tempat lah, saya nggak tahu di mana. 16 Maret saya tiba-tiba panas dingin. Tapi sebelumnya ada kejadian spiritual yang lumayan lucu. 2 hari sebelum saya kena, foto di kamar saya, foto saya ada 3
di lemari. Lemari saya, kamar saya dikunci. Saya pergi pelayanan, pulang jam 12 malam, pas dibuka, fotonya 3 udah jatuh. Ah, Jatuh di lemari saya tanpa menyentuh benda-benda kecil. Padahal saya punya pernak-pernik. Kejatuhan itu tapi nggak jatuh. 2 jatuh nutup gitu di lemari. Yang 1 jatuh ke tanah, ada kacanya tapi nggak pecah. oh, Terus ibu saya nanya, loh ini kenapa begini? Terus di situ saya agak kaget, foto 3-tiganya saya taruh begini di lemari, itu bisa jatuh begini, nggak ada gempa, nggak ada apa-apa, dan ya, foto itu tahun-tahun di situ, hmm, dia bisa jatuh ke lemari, di lemarinya aja 2, nggak nyentuh apa-apa, yang 1 ke lantai. Terus saya tanya sama Tuhan, ini ada apa ya? Kira-kira ada bencana apa? Saya mikir, tapi saya bilang, saya serahin semua sama Tuhan. hmm. 2 hari kemudian saya kena COVID. Oh, udah Jadi ada 16, tandanya dulu ya? iya, 16 Maret itu saya mulai panas, mulai batuk, saya ke rumah sakit, dikasih obat, 3 hari nggak sembuh, balik lagi ke rumah sakit, dikasih obat, antibiotik dan segalanya, di ronsen, periksa darah 2 kali. Saya tanya lagi, dok, ini COVID bukan? Oh bukan. Karena bulan Maret, Februari, Maret, orang belum Masih, tahu. iya masih awal-awal ya. Saya cuma dibilang bronkopneumonia, justru itu COVID, pneumonia itu kan. Hmm. Tes darah sih lumayan bagus. Jadi akhirnya dikasih antibiotik lagi, nggak sembuh. Akhirnya saya ke rumah sakit lain bilang, Pak ini panasnya tinggi sekali, karena panas dari tanggal 16 kan, sebaiknya rujukan. Akhirnya saya kembali ke rumah sakit itu lagi, minta dirawat di UGD, tetapi tidak diterima. Akhirnya di situ saya disarankan untuk lari ke Wisma Atlet. Saya adalah anggota Wisma Atlet pertama. Pada saat Wisma Atlet buka, saya Baru sudah buka. masuk. Saya sudah masuk, tetapi 2 hari saja saya bertahan, saya kabur karena nggak ada yang menghandle kan, karena baru dibuka. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit yang ke itu berapa, 3, 4, 5 Wisma Atlet. Rumah sakit ke-6 saya diperiksa darah dan dinyatakan saya terkontaminasi dengan COVID gitu. Disarankan ke rumah sakit yang saya dirawat kemarin, Persahabatan. Akhirnya saya ke sana penuh, saya hari berikutnya saya dijemput ambulan, akhirnya baru dibawa. Tapi udah terkapar. Jadi saya dari tanggal 16 sampai tanggal 27 itu kurang lebih 11 hari 11 ya. hari, ya 11 hari. 11 hari saya terkapar, terlonta-lonta di jalan ke sana ke sini. Masih puji, masih hidup. Ya. Kalau kita saksi-saksi sekarang ya, orang kena COVID 2 hari, 3 hari meninggal, masih bisa ngevlog lagi dari rumah sakit, besoknya meninggal. Jadi, wah saya saya istilahnya beruntung lah, diberkati banget sama Tuhan, diurapi banget oleh karena kemurahan Tuhan ya. Yes. Terlontar di jalan, saya sempat isolasi di salah satu hotel karena nggak bisa hidup, karena nggak bisa nggak bisa di rumah kan, nggak bisa di itu. Akhirnya saya masuk hotel sehari semalaman, terus akhirnya masuk Wisma Atlet itu. Wah, ke apartemen, saya isolasi di apartemen. Jadi, ya anugerah lah mas, semuanya itu. Yes, ya. 27 baru mulai dirawat 9 hari di rumah sakit. Oh, anugerah Tuhan ya. Tuhan Yesus sangat baik. Betul. Nah, itu awalnya gejalanya gimana? Merasakan tubuhnya ini cuma panas atau merasa lemas atau sesak nafas juga? Kan gejalanya seperti itu. Iya, batuk, panas, kemudian ada mulai badan terasa sakit semua. Ya. Terus mulai eskalasi, kalau panasnya tinggi, itu kayak disobek-sobek gitu ya, kayak dicabik-cabik di belakang. Dari ujung kaki sampai telapak tangan, sampai kepala sakit semua, saraf-saraf ini. Ya. Oops, sorry, sinyalnya. Ya. Ya. Ada istilahnya, ada lidah nggak bisa rasa. Saya waktu itu nggak bisa rasa dan asin aja. Kemudian saya ada diare, saya sempat jatuh di kamar mandi, gelap.
itu kurang lebih 15-20 menitan lah saya baru kebangun. Terus kepala pusing, kepala sakit, sakit semua deh. Iya, iya. Rambut rontok gitu akibatnya setelah berapa lama setelah keluar dari rumah sakit, tapi itu batuknya berdarah, Oh. Nah, nafasnya tuh karena nafasnya pendek ya. iya, iya. Nah, waktu itu apa sampai benar-benar bed rest gitu, nggak bisa jalan atau sampai gimana? Kalau orang yang kena COVID ini benar-benar bisa bed rest atau hanya Stres, gejala-gejala yang ringan? bisa tidur dari tanggal 16 sampai keluar aja tanggal 3 April, 16 Maret 3 April saya nggak bisa tidur. Sampai 6 April pun udah keluar dari rumah sakit saya masih demam. Batuk itu baru selesai eh, hampir akhir daripada Mei, pertengahan Mei, 3 mingguan lah. Minggu ketiga bulan Mei. Itu Iya, iya. batuknya berhenti karena pakai obat. Terus obat saya masih jalan terus tuh Mei. Itu saya nggak bisa tidur, Beatrice Iya. nggak bisa karena tidur pun sakit. Belakang sini kalau dipakai tidur sakit sekali. Saya tidur harus miring, muter sana, muter sini, keringetan, Hmm. panas, demamnya itu nyerang bisa 4 sampai 6 kali sehari. Jadi Iya, iya. nggak bisa sama sekali, saya hancur banget. Saya berat badan turun 9 kilo. Wow. Ya. Nah, waktu mengalami proses seperti itu, apa yang Kapten lakukan selain apa minum obat-obatan itu, menerima menerima apa perawatan dari rumah sakit, apa yang dilakukan Kapten? Kan saya dengar juga eh, pakai firman Tuhan juga ya. Hati yang Oh gembira adalah obat yang manjur. Nah, iya iya. ya Jadi ini bagaimana apa yang dialami oleh Kapten? di rumah sakit saya dikasih vitamin. Apa nggak dikasih vitamin sih, cuman akhirnya setelah berapa hari kemudian baru dikasih vitamin ya. Secara manusia kita usaha pakai vitamin, makan buah. Saya cuma bisa makan buah, makan pagi yang kecil-kecil karena nggak ada nafsu makan, bukan nggak bisa nafsu makan, makan nggak enak lah. Iya, ya. Terus tambahan ambeien. Ambeien saya Wah, karena batuk kan severe sekali ya. yes. Itu keluar ambeien sebesar ini jempol. Hmm. Kemudian kalau ditanya itu dari segi fisik, saya minum air sebanyak-banyaknya, kemudian saya diinfus, itu yang kita bisa lakukan. Tetapi kalau dari segi rohani, memang hari itu kita nggak bisa mengandalkan jiwa sama tubuh. Jadi hari itu engkau diminta sama Tuhan untuk benar-benar berserah penuh dan Hmm. biarkan manusia roh Anda yang membuat Anda kuat, yang memberi semangat, yang menentukan hidup Anda. Jadi memang hari itu saya diminta untuk memberi ruang kepada manusia roh mengikuti apa yang Tuhan mau. Mengikutinya ya Tuhan minta saya untuk baca firman, saya menaikkan puji-pujian, saya berdoa untuk pasien-pasien. Oh. Dalam saya menderita banget, saya tetap diminta Tuhan untuk mempertanggungjawabkan yang orang bilang panggilan tadi, which is bukan Hmm. panggilan. Karena di Matius 5 ayat 13, engkau adalah garam Dan dunia. terang dunia. Hmm. Terang dunia. Jadi engkau didesain sama Tuhan memang untuk bercahaya sampai garis akhir. Yes. Tuhan ingatkan kembali untuk engkau tetap harus menyampaikan berita tentang Yesus, tentang kabar sukacita kepada siapapun. Keselamatan, mujizat, kesembuhan hanya ada di dalam nama Dia. Jadi Amin. mulai dari GD, udah saya benar-benar yang saya doain itulah Dia. Saya nggak sempat minta doa kesembuhan, tetapi karena saya merintih, tetapi saya tetap Tuhan ada rencana apa di balik ini gitu. Akhirnya saya mulai berdoa untuk orang lain dengan keadaan parah, berbaring susah, berduduk susah, jalan susah, aduh. Tetapi tetap saya harus doain orang, Iya, iya. perawat, cleaner semua. Sampai masuk ruang isolasi pun sama, sampai masuk ruang isolasi kedua yang ada pasien. Saya diminta Tuhan tetap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hmm. Oh. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, keadaan yang itu, Kapten tetap melakukan apa yang Tuhan mau ya. Oh, luar Iya, biasa. Nah, harus. waktu
waktu kejadian seperti itu apa ada pengalaman supranatural juga yang Kapten alami waktu diisolasi? Supranatural sih ada. Iya, ya. Saya doain orang selama 4 hari, kami share firman Tuhan, putar lagu pujian, bacain firman, itu orang disembuhin dari COVID, boleh pulang. Yang Wow. satunya juga sama, kita doain, kita tanyakan, dia percaya, keesokan harinya udah mulai agak reda, mulai dia bisa ngomong. Ya, sampai akhirnya saya keluar, tapi dia masih di dalam rumah sakit, tapi dia udah getting better every day. Itu mujizat yang terjadi. Tetapi mujizat yang saya alami, pada saat saya di ruang isolasi pertama, saya di swab. Di situ saya istilahnya gini, di ruang isolasi pertama itu yang cukup berat karena apa? Saya sendiri kan, benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Di UGD masih rame-rame, ada 12-11 orang. Saya diisolasi sendiri. Itu udah down banget. Tapi kembali, itu keputusan Anda dan saya. Yes. Mau ikut roh apa tidak. Kalau roh tetap harus dalam kesendirianmu, tetap harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Akhirnya mulai dari situ saya doa, saya baca firman, putar lagu pujian dengan keadaan badan merintih. Di situ juga saya di swab pertama. Malamnya atau besoknya gitu saya lupa, dipindah ke ruang isolasi yang ada pasien. Nah, pada saat saya dipindah, saya lagi baca firman. Badan saya agak lumayan turun panasnya, saya duduk di tempat tidur, saya baca firman. Saya baca, banyak sekali berpasal-pasal. Kemudian saya dengan suara lantang bacanya. Selesai baca, Mas, itu saya tutup. Selesai saya tutup, saya berbaring. Pas baringan, itu rasa badannya mau muntah. Kemudian saya minta tolong pasien yang berikut, saya mau muntah nih, saya mau muntah. Terus dia bilang, muntahin aja. Saya bangun lagi, langsung muntah. Semua cairan dari badan saya keluar semua. Benar-benar cairan, karena saya nggak bisa makan kan. Iya. Buah jeruk, manggis, gitu, sama air putih. Udah muntah, bersih tapi bening itu cairannya, udah di lantai banyak sekali. Dari situ saya mulai istirahat lagi, mulai agak enakan, tetapi malamnya saya panas lagi. Nah, keesokan harinya saya di swab yang kedua. Ke hari berikutnya saya di swab lagi ketiga. Yang terakhir sebelum saya pulang itu 2 hari sebelumnya saya di swab lagi yang keempat. Dari hasil semua ini, swab, yang pertama positif. Muntah, kedua, ketiga, keempat negatif. Wow, jadi Tuhan. Yang nyembuhin saya siapa? Karena virus nggak ada obatnya kan. Iya. Saya percaya betul firman Tuhan itu yang membuat saya muntah, artinya dikeluarin semua. Nah, kalau saya makan, muntah wajar. Saya ini pilot, bertahun-tahun nggak pernah muntah. Yes. Jadi, yang membuat muntah tiba-tiba datang tiba-tiba, pasti pekerjaan Roh Kudus. Di situ, percaya banget firman, dahsyat banget kalau engkau ucapkan, dan ada telinga yang mendengar, which is telinga dan telinga orang lain. Itu firman menjadi dahsyat. Jadi firman itu mengerjakan banyak hal. Perawat datang, saya lagi baca firman. Pak cleaner datang, saya lagi baca firman. Orang yang nganter makanan masuk, saya masih baca firman. Pasien dengar firman, saya ngomongnya lantang di ruangan itu. Iya. Jadi luar biasa. Saya itu pengalaman spiritual yang saya rasakan. Tapi kemudian memang ada yang Tuhan sampaikan, apa itu COVID sebetulnya gitu. Kenapa diizinkan terjadi? Itu ada juga. Ya, ini perlu disampaikan juga. Kan banyak kita yang masih menganggap remeh nih. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Apa yang Kapten dapatkan? Sebetulnya dapatkan sih ya, dia lebih spesifik ke arah kita anak-anak Tuhan sih. Iya, ya. Jadi, intinya gini, kita sebagai gereja adalah garam dan terang dunia. Iya. Tapi kalau garam dan terang dunia sudah tidak menerangi dan menggarami dunia, yang diharap-harap
diharap-harapkan oleh Yesus adalah gereja mengubah dunia, gereja mempertobatkan dunia, gereja menjamah dunia, gereja menjadi jawaban. Anak-anak Tuhan menjadi jawaban bagi dunia ini. Ternyata tidak bisa diandalkan. Hanya hanya sebagian saja yang memang bisa diandalkan membawa perubahan, mempertobatkan dunia yang semakin gelap ini kan. Yes. Karena kegagalan itu, akhirnya proses ini diizinkan terjadi. Kenapa diizinkan terjadi? Karena begini, yang harusnya kita yang membawa dampak karena tidak efek. Yeah. Waktu itu Tuhan cuma bilang begini, jangan intervensi proses saya. Proses untuk mempertobatkan dunia. Yes. Diizinkan terjadi untuk mempertobatkan dunia. Yang harusnya kalian sebagai gereja, sebagai individu gereja, individu atau korporat, yang harusnya bergerak mempertobatkan dunia, membawa dampak, betul nggak? Tetapi tidak. Makanya kalau kita sadari, semua gereja satu dunia di shutdown sama dia. Yes. Akibatnya apa? Karena tidak berfungsi. Gitu loh. Akhirnya apa? Tuhan sendiri yang melakukannya lagi. Tuhan sendiri yang mengizinkan virus ini memproses semua orang. Kalau kita lihat di perjanjian lama, tulah-tulah apa segalanya diberikan oleh Tuhan kepada mereka orang jahat. Ya. Tetapi sekarang semua nggak jahat, nggak baik, kena semua. Nggak kaya, nggak miskin, nggak pendeta, nggak penjahat, kena semua. Semua. Gitu kan? Memang sebetulnya ini yang saya dapat dari Tuhan loh. Ya. Bahwa kalau di 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman akan datang ke rumah Tuhan lebih dulu. Loh, kita yang mengenal kebenaran harusnya membawa dampak ini. Sehingga proses ini makanya bahkan yang saya sedihnya banyak hamba Tuhan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Mazmur 91 tidak berlaku. Kita udah doa puasa, tapi nggak ngefek. Seperti yang saya bilang, Tuhan bilang jangan mengintervensi proses saya. Doa kita ini nggak akan mengubah apa proses Tuhan, karena proses ini mengerjakan semuanya. Dunianya waktu COVID kan ozon menjadi bagus, polusi berkurang, tetapi ada juga hamba Tuhan yang kena, ada juga orang jahat yang kena. Jadi ada proses yang dijalankan. Gitu. Nah, sekarang sebetulnya dalam proses COVID ini yang diminta adalah setiap kita menyadari betul kelalaian kita. Tobat betul bahwa kita sebagai gereja individu atau korporat tidak mengerjakan misi utama daripada apa yang Tuhan mau. Yes. Kalau orang tahu bahwa banyak mimpi, banyak penubuatan, banyak penglihatan bahwa Yesus akan datang, Yesus akan datang. Ladang penuaian kita, ladang kita masih berantakan. Seperti di Alkitab bilang, hambanya dipercayakan suatu ladang, tapi tidak dikelola, ladangnya berantakan, tuannya datang marah apa tidak? Kita menggembar-gemborkan Tuhan akan datang, tetapi ladangnya, ladang penuaian yang sudah menguning, tetapi pekerja kurang, tidak terpelihara. Tetapi doa-doa kita banyak, Tuhan kapan datang? Angkat penderitaan ini, Tuhan kapan datang? Harvest, kita nggak mengharvest apa-apa. Tapi kita minta Tuhan datang. Hello, kita akan ditegur luar biasa. Ini baru proses yang pertama nih, istilahnya gitu ya. Nah, ini harusnya lebih responsif lagi untuk melihat bahwa kita lalai, gitu. Dia banyak yang bertobat, tapi harusnya mempertobatkan nggak perlu Tuhan lagi, harusnya kita dong sebagai terang. Itu proses yang saya dapat dari Tuhan kemarin. Yes, wow. Nah, ketika Kapten mengalami karantina tadi ya, isolasi tadi, kan pasti melihat banyak orang-orang yang banyak yang meninggal. Nah, ini kan bisa menggoyahkan iman Kapten juga. Nah, ini apa yang membuat Kapten bisa tetap kuat? Hari itu memang kalau pernah dengar kesaksian saya, memang saya tidak secara eksplisit minta kesembuhan ya. Saya
saya minta saya dipulihkan itu enggak. Saya Ya. justru mempersiapkan hari-hari kematian saya dengan baik. Saya justru seperti tadi, saya mengajak semua gereja untuk doanya, doa pertobatan untuk supaya karena kelalaian kita. Yang kedua, minta supaya kita diberi kekuatan melewati proses ini. Yang Yes. ketiga, masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Ikut kembali ke dalam peperangannya Tuhan. Ya. Ini gereja jangan hanya online, bersembunyi di balik online. Gereja di nanti-nanti nih, justru dalam COVID gini, gereja mengutus jemaatnya, mengutus setiap gereja individu untuk turun ke jalan, memberi pertolongan, memberi menjadi jawaban. Yes. Tetapi sekarang banyak yang bersembunyi di balik online. Kemudian mencari makna-makna rohani yang dia pikir, oh Tuhan mungkin maunya kita berdiam diri, berduduk. Kita sudah berdiam diri bertahun-tahun. Yes. Sekarang akhirnya orang mencari makna-makna rohani di balik kita online gitu. Padahal tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang di pinggir jalan, ojek, tukang bersih-bersih kota, jalanan, mereka masih bekerja. Ya. Mas, gereja jadi takut, kebanyakan gereja jadi takut. Ya. Gereja itu kumpulan orang beribadah. Ya nggak bisa Anda ribuan orang datang ke jalan, nggak bisa. Anda tetapi pengutusan individu tetap harus jalan. Hamba-hamba harus turun ke jalan-jalan secara individu sendiri atau berdua. Dan ini pun yang kenapa kok ditanya saya bisa melewati karena banyak yang meninggal kan? Tadi saya minta kekuatan. Yang persiapkan adalah doa kelalaian. Saya minta pengampunan dosa atas kelalaian. Yang kedua adalah saya minta kekuatan untuk bisa melewati semua ini. Yes. Sehingga saya memang benar-benar mempersiapkan hari kematian saya. Gitu. Ya. Oke. Nah, tinggal 5 menit nih, Pastor. Pesan-pesan buat kita semua supaya menghadapi masa-masa seperti ini dan mungkin nanti ditutup dengan doa juga. Pesannya simpel aja. Secara rohani bersandar terus kepada firman Tuhan. Kedua, tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Gak usah takut keluar. Kan orang bilang, oh kita keluar aja kalau lagi ada urusan penting. Jiwa di luar itu penting. Yeah. Jadi Anda keluar untuk jiwa itu penting banget bagi, gak hanya bagi kita loh, bagi surga loh. Satu jiwa dimenangkan di surga ya, akan kalau orang bilang keluar hanya untuk hal yang penting, kita, Anda dan saya adalah gereja individu, keluar tetap harus menjadi berkat, menyampaikan atau mengabarkan berita tentang keselamatan. Ini pesan rohani yang tetap harus kita jalani. Keluar dari tempat persembunyianmu. Yang penting jangan bergerombol. 1-2 orang bersama-sama nggak apa-apa. Nah, secara manusia kita lakukan protokol. Ikuti protokol daripada Tuhan, dari pemerintah, disiplin pakai masker, sanitasi, jaga distance, ya kan? Jangan nongkrong. Kemudian minum vitamin C 1000 mg, minum vitamin D3 1000 IU, kemudian minum vitamin E 400 IU. Kemudian berjemur, olahraga, makan yang sehat. Itu pesannya. Oke. Nah, thank you sebelumnya bisa kita Pastor Kapten Rico Seta yang mendoakan kita semua di sisa boleh. Waktu ini. Ya. Silakan. Ya, dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau malam hari ini kami boleh share tentang kesaksian yang luar biasa daripada Tuhan. Di mana kesaksian itu adalah bukan kesaksian saya, tetapi kesaksian tentang Tuhanku yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh selesaikan sharing ini. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini yang mendengar, yang melihat, diberkati dan diurapi Tuhan. Ampuni segala kelalaian kami sebagai gerejamu, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau cahaya dan garam kami tidak berfungsi dengan baik, mulai hari ini kami akan mengambil kembali bagian dan tugas yang Tuhan telah percayakan. Kami masih tahu
Kami tahu bahwa ladang masih belum dituai. Kami akan ambil bagian dan ikut dalam proses Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melewati proses ini Tuhan. Terima kasih Bapak, malam hari ini kuserahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu, proteksi, perlindungan, dan berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, khusus berdoa untuk bangsa ini, seluruh pemerintahan, aparat, TNI, dan Polri. Kami berdoa juga untuk tim medis semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih dengan adanya pemerintahan kami dan para tim medis. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kapten buat sharingnya malam hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Kiranya Siap. benar-benar membuka pandangan kita bahwa COVID itu nyata dan kita harus berhati-hati dan kita menjalankan pesannya Pastor juga. Iya. Oke. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktunya. Yesus Tuhan berkati. Yesus memberkati. Belum sempat sapa semua teman-temannya. Thank you for watching. Thank you for listening. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Waktunya udah habis. Ya, atau habis. Thank you. God bless you all. Yes. Yes.